Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada pembahasan masih seputar bab yang pertama. Di pembahasan yang ke-12 dari bab yang pertama, yaitu keutamaan shaf yang pertama, fadilatu as-shaffi al-awwal. Kalau kita berbicara tentang pembuatan shaf salat, bahwasannya berdasarkan hadis yang sahih yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, kemudian juga disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, termasuk juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Jika imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki seorang diri, maka makmum yang laki-laki tersebut berada di sebelah kanan dari imam yang laki-laki sejajar, tanpa harus mundur sedikit ke belakang bagi makmum. Sejajar, mata kaki dengan mata kaki menempel. Itu jika imamnya laki-laki, makmumnya juga laki-laki satu orang. Begitupun juga jika imamnya perempuan, makmumnya satu orang, perempuan juga, itu pun juga sejajar. Sama seperti halnya laki-laki yang kita jelaskan tadi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas dan juga hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan tentunya dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Jika imamnya laki-laki, makmumnya dua orang laki-laki atau lebih, makmumnya dua orang laki-laki atau lebih, itu berada di belakang, imam yang laki-laki tadi. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diceritakan beliau tersebut datang ikut berjamaah dengan Nabi. Posisi beliau
berada di sebelah kiri. Kemudian Nabi Muhammad memegang tangannya Jabir bin Abdullah, kemudian menuntun dan menggiring beliau hingga memposisikan di sebelah kanan beliau sejajar. Kemudian datanglah Jabal bin Sakhar radhiyallahu an, kemudian berada di sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad melepaskan kedua telapak tangan beliau atau tangan beliau yang tadinya sedekap, kemudian memundurkan mereka berdua ke belakang beliau percis. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya jika imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki, jumlahnya 2 atau lebih, itu posisi makmum yang laki-laki tersebut berada di belakang. Sedangkan jika imamnya laki-laki, kemudian makmumnya satu orang perempuan atau lebih, maka makmum yang satu orang tersebut, yang perempuan, ya satu atau lebih, ya makmumnya perempuan, maka berada di belakang imam yang laki-laki. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan, ketika itu Anas bin Malik, ya ibunya yang bernama Ummu Sulaim mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut, di tempatnya ibunya Anas, ada ibunya Anas, Ummu Sulaim, dan juga ada tantenya, ya saudara daripada Ummu Sulaim yang bernama Ummu Haram, ya. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu sholat di rumah Ummu Sulaim tadi. Anas percis berada di samping kanannya Nabi SAW, sedangkan dua perempuan tadi, Ummu Sulaim dan juga Ummu Haram, itu berada di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan jika kita berjamaah dengan istri kita atau dengan putri kita atau dengan siapapun perempuannya, posisi perempuan tadi berada di belakang imam yang laki-laki, meskipun satu orang. Misalnya suami istri, suaminya jadi imam, istrinya berada di belakang daripada suaminya tadi, ya percis, ya di belakang imam yang laki-laki tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jika imamnya perempuan, makmumnya perempuan 2 atau lebih, itu posisi imam yang perempuan tadi, yang jamaahnya makmumnya perempuan, itu berada di tengah-tengah shaf yang pertama. Di tengah-tengah shaf yang pertama. Ya, tidak sebagaimana lazimnya imamnya laki-laki, ya. Jadi perempuan yang jadi imam tadi, yang kebetulan jamaahnya makmumnya perempuan juga, posisi imam yang perempuan tadi berada di tengah-tengah shaf yang pertama. Kemudian para makmumnya berada di samping kanan kirinya. Diisi shaf yang pertama tersebut, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, kemudian para makmum yang perempuan tersebut berada di samping kanan dan kirinya imam yang perempuan tadi. Kanan kiri sampai full shaf yang pertama, baru bikin shaf yang kedua dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sekelas info tentang tata cara membuat shaf salat. Dalam kitab kita ini menjelaskan tentang keutamaan shaf, ya, terutama shaf yang pertama. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sufuf lirijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Ya, sebaik-baiknya shaf buat laki-laki itu shaf yang terdepan, shaf yang pertama. Dan sejelek-jeleknya buat shaf laki-laki itu yang paling belakang. Wa khairus sufuf lin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya shaf buat perempuan itu yang paling akhir. Ya, yang paling belakang. Sedangkan untuk shaf perempuan yang paling jelek itu yang paling depan. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu menerangkan jika jamaah sholatnya bergabung dalam satu ruangan, satu masjid misalnya, ya, seperti kita sekarang ini, di ruangan ini kita sholat berjamaah antara laki-laki dan perempuan makmumnya itu, maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jika sekiranya
safnya wanita itu terpisah. Sebagaimana kajian kita ini jamaah khusus laki-laki, ini ruangan. Di samping kanan kita ini ruangan khusus untuk apa? Perempuan. Nah, berhubung kita tidak bisa melihat juga jamaah perempuan tersebut, maka posisinya yang paling baik untuk shaf wanita ketika sempatnya itu terpisah dari jamaah laki-laki, tetap memposisikan di mana? Yang paling depan. Atau misalnya atas bawah, kebetulan musola kita ini atas bawah ada yang lantai, tingkat yang pertama untuk laki-laki, tingkat yang kedua untuk perempuan, atau yang dasar ini untuk laki-laki, untuk yang atas, yang loteng untuk apa? Perempuan. Nah, berhubung tertutup seperti itu, maka untuk wanita tetap yang paling terbaik yang mana? Yang paling depan, yang paling pertama. Seperti itu safnya. Nah, yang dimaksudkan dalam hadis Abu Hurairah tadi tidak lain jika jamaahnya terkumpul jadi satu. Misalnya di ruangan yang sama seperti ini. Ya, ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan. Maka pada saat itu posisi shaf yang paling akhir buat laki-laki itu yang terjelek. Kemudian shaf yang paling terjelek buat perempuan itu yang pertama. Kenapa bisa lihat-lihatan begitu kan? Seperti itu. Itu maksudnya karena untuk menghindari fitnah. Ya, makanya kita katakan itu berkaitan dengan masalah ya shaf jika tercampur jamaahnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, ya, atau kita katakan satu lantai, misalnya masjidnya cuma satu lantai, maka posisi barisan shaf wanita itu posisinya di belakang, ya, dan yang dimana ketika jamaah laki-lakinya sudah yang terdepan, maka ketika tercampur dalam satu ruangan tadi, maka shaf yang laki-laki yang paling afdol, yang paling depan, kemudian yang paling akhir itu yang paling jelek. Sedangkan shaf untuk wanita yang paling awal, shaf yang terdepan itu yang paling jelek, yang percis, ya, dia berada di belakang shaf laki-laki yang terakhir tadi. Sedangkan shaf yang paling utama dan paling bagus, shaf yang paling akhir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita bacakan hadisnya. Hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Pada suatu hari di salat subuh kami diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat subuh, Nabi bersabda, faqala, asyahidun fulan, apakah si fulan menyaksikan salat Isya tadi malam? Qalu la ya Rasulullah. Si fulan tidak menghadiri salat Isya tadi malam. Qala asyahidun fulan, apakah si fulan pagi hari ini salat subuh ikut menyaksikan salat berjamaah subuh ini? Qalu la. Para sahabat kemudian menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkomentar, maksudnya si fulan di sini siapa? Munafik. Karena paling beratnya salat untuk orang munafik itu apa? Di salat Isya dan salat subuh. Dulu tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada penerang. Maka ya para sahabat tersebut tidak paham, tidak mengerti siapa yang ada di samping kanan kirinya. Salat subuh begitu nikmat untuk apa? Untuk tidur. Sekaligus juga masih gelap, masih golas, ya. Golas itu gelap, gulita. Sehingga tidak paham yang hadir juga ke masjid. Rasulullah cuma sekedar mengingatkan, ya, salat yang paling sulit buat mereka kaum munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Inna hataini as-salataini asqalu as-salawati 'alal munafiqin. Dua salat ini, yaitu salat Isya dan salat subuh, paling berat buat orang munafik untuk menghadirinya. Bapak, Ibu, khusus bapak-bapak terutama, jika kita bapak merasa berat untuk menghadiri salat berjamaah di masjid, apalagi salat subuh, apalagi salat Isya, berarti kita ini sudah terpapar penyakit kemunafikan. Hati-hati yang demikian. Karena Rasulullah mengatakan paling berat salat buat orang munafik itu untuk datang ke masjid, salat Isya dan salat subuh.
Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan ucapan beliau, walau ta'lamuna ma fihima la ataihuma walau habwan ala ruqabi. Seandainya kalian mengetahui apa yang ada di salat Isya dan salat subuh berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaannya. Jika kalian tahu keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh, maka kalian akan mendatangi masjid untuk ikut serta salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, walaupun dalam kondisi merangkak. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, jika kita salat Isya berjamaah di masjid, pahalanya apa? Salah satunya? Masih ingat? Lupa. Ya, itu pembahasan yang ke-10. Seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, separuh malam atau setengah malam. Kemudian jika kita salat Isya berjamaah di masjid, ditambah dengan salat subuh berjamaah di masjid, seperti kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk, ya, atau semalam penuh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 656. Nah, ini salah satu keistimewaan, keutamaan daripada salat Isya berjamaah di masjid dan salat subuh berjamaah di masjid. Kata Nabi, "Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin." Barang siapa yang salat Isya dan subuhnya berjamaah di masjid, baginya seperti pahala orang yang beribadah semalam penuh, atau menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam penuh atau semalam suntuk. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis 205, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi sabdanya, wa inna saffal awwala ala misli saffil malaikah. Sesungguhnya saf yang pertama tersebut, ya, itu seperti safnya para malaikat. Ini berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaannya. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saf yang pertama seperti saf para malaikat, keserupaan ini bisa berupa dari segi bentuk barisannya, sangat lurus dan rapat, dan dalam hal berlomba-lomba untuk menempatinya. Karena para malaikat itu juga berlomba-lomba untuk menepati saf yang pertama. Atau bisa juga serupanya itu berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaannya. Artinya pahalanya besar. Karena para malaikat juga mendoakan mereka atau kita yang berada di saf yang pertama. Naam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Bahwasannya para malaikat tersebut bersalawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama, termasuk, ya, mayaminis saf, termasuk mereka yang berada di sebelah kanan dari saf yang pertama tersebut. Nah, pembuatan saf, imamnya yang kemudian sejajar makmum itu dengan imam, tidak boleh memulainya dari sebelah kanan, tapi harus posisinya berada di belakang imam sejajar. Kemudian kita yang datang mengisi kanan kiri sampai full. Nah, ketika full tersebut, saf yang pertamanya istimewa. Tapi yang lebih utama lagi, mereka yang di sebelah kanan. Tapi bukan berarti berhubung yang sebelah kanan istimewa atau utama, kita membuat saf itu dari kanan. Tidak. Tapi apa? Wasatil imam. Tapi apa? Sejajar dengan imam. Ya, percis. Kalau imam itu di tengah-tengah, berarti di tengah-tengah kita memulainya tersebut. Percis di belakang imam tadi. Wallahu a'lam bissawab. Tapi memang saf yang pertama itu istimewa. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia atau kita-kita ini mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan keutamaan yang ada pada shaf yang pertama, dan tidak bisa kita itu memperolehnya kecuali dengan cara mengundi, maka kita akan melakukan undian agar mendapatkan apa? Keutamaan dari shaf yang pertama tersebut. Dan ini menunjukkan kuatnya pahala dan besarnya pahala bagi kita yang berada di shaf yang pertama. Naam. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi sabdanya, "Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu." Seandainya kalian itu mengetahui keutamaan di shaf yang pertama, maka kalian akan bersegera mengisi shaf yang pertama tadi itu. Ya, kebanyakan di antara kita ini karena tidak paham, kadang tidak mau untuk mengisi shaf yang kosong. Padahal shaf yang kosong itu ada di depannya dan itu masuk shaf yang pertama. Kita kadang dorong-dorongan, kadang agak sedikit malas juga. Padahal kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan yang ada pada shaf yang pertama, maka kalian akan bersegera untuk mengisi shaf yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, "Wa inna salata rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah." Salatnya seseorang laki-laki bersama satu orang laki-laki itu lebih besar pahalanya ketimbang salat dia sendirian. Salat sendirian sah, tapi jika dia sengaja meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa alasan yang syar'i, tanpa uzur yang syar'i, berdosa. Seorang laki-laki itu wajibnya salat berjamaah di mana? Di masjid. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Salatnya seorang laki-laki bersama dua orang laki yang lainnya, bersama dua orang laki-laki yang lainnya, itu lebih besar pahalanya ketimbang salatnya seseorang laki-laki dengan satu orang laki-laki. Di sini menunjukkan apa Bapak? Semakin banyak jamaah di masjid untuk salat berjamaah di masjid, semakin besar pahalanya. Ya, secara umum kita katakan bahwasannya kita yang salat berjamaah di masjid itu hitungan pahalanya 25 kali lipat pahalanya. Itu hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abdullah bin Umar 27. Itu bukanlah batasan, ya, bukanlah nilai batasan atau pahala yang terbatas, tidak. Semakin banyak jamaah yang ada di masjid tersebut, makin semakin besar pahala yang didapatkan oleh seseorang yang salat berjamaah di masjid tadi. Makanya wajar di antara kita itu Bapak, kita mencari masjid yang banyak jamaahnya. Kenapa? Karena kita ingin pahala salat berjamaah kita di masjid itu semakin besar pahalanya. Meskipun minimal yang kita dapatkan 25 kali lipat. Tapi semakin banyak jamaahnya di masjid, semakin besar pahalanya. Makanya saya selalu menyarankan, ya, baik itu jamaah, ya, ikhwan, bapak-bapak atau akhwat, ibu-ibu, kalau berada di Mekah itu usahakan untuk salat di masjid. Kalau di masjid kalau di Madinah juga usahakan untuk salat di Masjid Nabawi untuk mengambil fadilah keutamaan yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, ibu-ibu terutama bukan salat di kamarnya. Karena memang ada omongan, ya, mungkin ya ustadz atau apa ya kita katakan, ketika ikut bersama dia, ibu-ibu itu dikasih pendapat hendaknya salat di kamar hotelnya saja. Padahal status hotel itu berbeda dengan rumah mukimnya. Itu berbeda. Ya, kalau kita yang dekat hotelnya dengan Masjidil Haram, untuk keamanan kita dapatkan. Karena kan ibu-ibu paham, kenapa ibu-ibu itu diperintahkan oleh Nabi untuk sholat di kamar rumahnya saja. Tidak lain tujuannya untuk apa? Untuk keamanan, bukan begitu? Kita tidak bisa membayangkan jika di antara ibu-ibu itu hotelnya jauh. Iya kan? Dari Masjidil Haram.
dan suaminya atau saudara laki-lakinya ke masjid. Dia seorang diri mungkin di dalam kamar atau bersama anak perempuannya di dalam kamar. Itu kita sebagai suami juga, itu kita sebagai seorang ayah juga kepikiran. Jangan-jangan ada apa-apa nanti ya terhadap istri dan anak perempuan kita. Karena hotelnya jauh. Berarti apa? Maaf ya, kita wallahu alam ya mengambil pendapat yang lebih condong jika ibu-ibu ke Mekah atau ke Madinah, maka alangkah baiknya mengambil fadilah keutamaan Masjidil Haram. Ya. Dan kalau ke Madinah, usahakan mengambil fadilah keutamaan Masjid Nabawi. 100.000 sholat di Masjidil Haram. Dan jamaahnya banyak banget kan seperti itu. Berapa nilai pahala yang kita dapatkan? Itu yang pertama ibu-ibu. Ya, subhanallah. Ibu-ibu ini, subhanallah, maaf ya bapak-bapak, ada suaminya di sini. Ibu-ibu ini kadang lucu. Subhanallah, mengeluarkan biaya banyak untuk ikut umrah misalnya. Ya, tapi sholat di kamar hotel. Yang kedua, untuk tawaf di Tawaf Zamzam bisa. Untuk makan di restoran datang, hadir. Tapi untuk sholat Masjidil Haram sama sekali tidak. Kenapa? Karena mungkin ada keyakinan yang salah ya, seperti itu. Padahal kita mengingatkan, kita sebagai wanita dianjurkan oleh Nabi sholat ya di kamar rumah kita ketika kita bermukim. Bukan ketika kita safar. Ya status ibu-ibu itu kan ketika ke Mekah, ke Madinah, statusnya apa? Musafirah. Alangkah baiknya ibu-ibu itu sholat ya di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, mengambil keutamaan dan fadilah Masjidil Haram 100.000 sholat. Seperti itu. Ya, walhasil kita ingin mengambil pahala yang sebanyak-banyaknya pada saat kita berada di Mekah atau pada saat kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dengan hadis ini lagi menguatkan kata Nabi, wa ma katsura fa huwa ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak jumlah jamaahnya, maka lebih dicintai oleh Allah. Artinya apa? Semakin besar pahala yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Termasuk Ustadz, maaf, kami sebagai wanita boleh nggak ikut Jumatan? Kebetulan kita di Mekahnya terkena hari Jumat. Boleh tidak wanita ikut Jumatan, bapak-bapak? Boleh. Memang yang wajib Jumatan itu adalah laki-laki yang sehat walafiat, yang balik, ya, yang mukim, kita katakan seperti itu, yang berakal. Ya, kita pun ketika di Mekah, status kita kan musafir. Sebenarnya tidak ada kewajiban ikut Jumatan. Tapi kan eman, sayang kalau tidak ikut Jumatan. Nah, ibu-ibu memang tidak wajib Jumatan, sama sebagaimana kita yang laki-laki yang musafir ini. Karena kata Nabi, laisa 'alal musafir Jum'atun. Tidak ada kewajiban musafir itu untuk apa? Ikut serta Jumatan. Tapi berhubung kita di Mekah, berhubung kita di Madinah, sangat disayangkan jika kita tidak ikut apa? Jumatan. Jumlahnya tentunya lebih besar daripada apa? Daripada hari-hari sholat selain sholat Jumat. Kita kan mengambil fadilah keutamaan sholat berjamaahnya itu, sekaligus keutamaan daripada sholat Jumatnya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas, ibu-ibu memang boleh untuk ikut apa? Jumatan. Jika ibu-ibu ikut Jumatan, berarti gugur kewajiban sholat zuhurnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini maksud daripada hadis pembahasan yang ke-12 ini. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-13 dari bab yang pertama. Keutamaan mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah di dalam sholat, bukan di luar sholat. Keutamaan mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sebagaimana yang kita pahami, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, amin ini bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya, amin bukan bagian daripada apa? Surah Al-Fatihah. Cuma di dalam sholat diajarkan oleh Nabi SAW, jika kita selesai membaca surah Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ataupun berjamaah, baik kita menjadi imam ataupun makmum, baik kita yang laki-laki ataupun perempuan, ketika sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka kita dianjurkan untuk apa?
mengucapkan amin. Termasuk wanita. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, suara wanita itu aurat bukan? Kalau aurat tadi, kan ada ibu-ibu tadi. Start, kuenya start. Ya kan tadi bersuara bukan tuh ibu-ibu? Start, baksonya start. Ini, ada S-nya? Enggak ada S-nya. Tadi kan bersuara tuh. Meskipun yang mengantarkan tadi nenek-nenek kan seperti itu. Meskipun kita katakan. Tapi, suara itu bukan aurat. Suara wanita itu apa? Bukan aurat. Aurat wanita itu sangat jelas. Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, termasuk bagian wajah apa? Mulut dan suara. Suara wanita bukan aurat. Makanya kadang kita sebagai ustadz juga kesel. Diteleponin kadang dengan suara yang kencang dan keras. Seakan-akan penuh dengan penekanan. Ustadz di mana Ustadz? Kakanda atau ibu, tolong agak dipelankan suaranya. Takut jadi budak saya. Ustadz kalau saya suara normal aja kak. Ya kenapa? Kenapa memang kok keras-keras begitu? Khawatir Ustadz kalau kita suaranya normal doang Ustadz takut sahwat dan birahi. Maaf ya kak ya, maaf ya ibu. Ya, yang di rumah saya lebih cantik daripada ibu. Nah, lebih muda lagi, jauh. Nah, seperti itu. Nah, cuma kadang kita salah paham. Suara aurat, suara, tapi dia bersuara. Subhanallah, dia apa? Bersuara. Bapak, ibu perhatikan tuh kalau di kajian, yang paling banyak bersuara siapa? Ibu-ibu. Cuma sekarang kita kan tempat tertutup ini, nggak kedengaran. Coba kalau tempatnya terbuka ini, yang paling gaduh itu siapa? Ibu-ibu. Kalau itu dikatakan aurat, ya salam. Muskilah buat kita, ya kan? Seperti itu. Nah, ya. Walhasil, suara wanita bukan aurat. Dalilnya apa? Banyaknya wanita yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya langsung. Dan dengan suara. Menunjukkan bahwasanya suara itu bukan apa? Bukan aurat. Wallahu alam bissawab. Jadi wanita juga ikut mengucapkan amin. Ya, di dalam salatnya dia tersebut menjadi makmum, berjamaah bahkan dengan laki-laki juga mengucapkan amin. Mengucapkan amin dikeraskan juga, sama halnya seperti laki-laki. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, ya, inna nisaa sawa'iqur rijal. Bahwasanya perempuan itu saudara sekandungnya laki-laki. Kenapa? Hukum yang ada pada laki-laki termasuk dalam masalah hukum-hukum salat itu pula yang ada pada wanita, ya seperti itu. Kecuali jika ada dalil khusus yang menjelaskan bahwasanya itu hukum apa? Buat itu perempuan atau buat itu laki-laki. Naam. Subhanallah, kata Nabi SAW, inna rijala sawa'iqu ar-rijal. Sesungguhnya ya bahwasanya laki-laki itu saudara sekandungnya apa? Wanita. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Naam. Taib. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, berarti jelas ya, clear, suara wanita bukan aurat. Suara wanita apa? Bukan aurat. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk bolehnya wanita tersebut untuk apa? Mengucapkan amin. Kemudian kita bacakan hadisnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Ya, seorang Yaman yang kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan juga di dalam hadis yang menguatkan tadi ya bahwasannya suara wanita itu bukan aurat. Ya, dikatakan di dalam banyak hadis tentunya, termasuk apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ulama-ulama yang lain ya, yang mengatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qalat berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innaman nisa'u syawaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah saudara sekandungnya laki-laki. Artinya apa? Berdasarkan hadis yang mulia ini, hukum-hukum yang ada pada laki-laki itu pula yang ada pada wanita. Itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 236. Nah, kembali kepada hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah tadi nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Nah, meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ammanal imamu fa'aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian juga mengucapkan amin, wahai para makmum. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam telah selesai dari membaca Al-Fatihahnya dengan ditandai membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka faqulu amin. Bacalah oleh kalian wahai para makmum, amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila aminnya tersebut bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Naam, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 410, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 780. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah rahmatan wasi'ah, siapapun yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, di sini para ulama berdebat, berikhtilaf. Karena kita tidak tahu kapan malaikat itu mengucapkan aminnya. Ya, ada yang mengatakan, kata Al-Imam As-Suyuti, dari segi waktunya bersamaan. Ada juga yang berpendapat dari segi sifatnya. Amin. Ya, kita katakan amin. Ya, dari bacaan-bacaannya tersebut kita katakan amin. Kalau kita belajar ilmu tahsin dan tajwid, itu kan mad badal. Ya, jadi 3 alif atau 6 ketukan. Amin. Sedangkan minnya itu mad tabi'i ketemu dengan waqaf. Jadinya apa? Mad arid disukun. Sudah bisa kan baca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid? Naam, amin. Seperti itu. Nah, pada saat itu kita katakan, ya, itu 3 alif atau 6 ketukan. Ya, maksudnya di sini dari segi sifatnya ketika membaca amin tadi, ya, amin. Dan Rasulullah ketika salat-salat yang jahar, salat-salat yang nampak seperti salat subuh, 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, ya, itu apa? Memanjangkan suaranya dan mengeraskan suara beliau. Termasuk kita sebagai makmum, termasuk juga makmumnya ada perempuan, bersuara juga. Jangan cuma mangap doang. Enggak begitu. Harus bersuara. Ya, amin. Nah, kata Al-Imam As-Suyuti, bersamaannya itu dari segi sifatnya tadi. Ketika mengucapkan apa? Aminnya tadi, sehingga membuat dosa-dosa kecil kita apa? Terampuni. Atau dari kehusuan dia mengucapkan amin tadi. Ya, kehusuan dan keikhlasan dia mengucapkan apa? Amin tadi. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, ini 4 pendapat kita katakan yang berkaitan tentang masalah amin tadi itu. Walhasil ya kita tidak paham kapan ya malaikat itu mengucapkan aminnya. Bisa jadi memang dari segi apa? Dari segi waktunya bersamaan, dan kita wallahu alam, kita tidak tahu, kita katakan kapan ya mengucapkan, malaikat itu mengucapkan apa? Aminnya tersebut, ya. Kemudian atau dari segi persamaannya tadi saja, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, ketika kita mengucapkan amin tersebut betul-betul dengan ucapan ya amin. Amin tadi itu apa? Kita katakan mat badal kan, itu kan panjang membacanya itu. Ya, paling afdalnya itu 3 alif kita katakan, atau 6 ketukan. Min, mat tabi'i ketemu dengan wakaf, tadi mat alif disukun. Itu paling afdal juga ya 3 alif atau 6 ketukan. Meskipun kurang daripada itu tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, rata-rata di antara kita ini, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu persamaannya itu berkaitan tentang masalah sifatnya ketika mengucapkan amin tadi itu, atau dari sudut pandang dari ya keikhlasan dan kehusuan pada saat mengucapkan amin tadi. Wallahu alam bissawab. Jelas ya? Nah, ini yang kita katakan ya berkaitan tentang masalah ini. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, dikatakan oleh para ulama, qaulul abdi amin ya akbar qiraatil Fatihah, ucapan seorang hamba amin setelah dia membaca Al-Fatihah, ya, disebutkan ucapan amin ini kadang dirangkai untuk permohonan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Karena memang arti daripada amin itu artinya apa? Allah mastajab doa'ana. Ya Allah, ijabahlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Kenapa? Karena memang ya di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada permohonan kita, ada permintaan kita. Makanya terakhir kita mengucapkan amin. Allah mastajib. Ya, Allah mastajib ya doa'ana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya. Tolong kabulkan doa kami. Dan itu bersesuaian dengan surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 89. Ketika Allah Jalla wa'ala berkata kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, qad ujibat da'watukuma, ya, telah terijabah doa-doa kalian berdua, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 89. Nah, kemudian itu pun dirangkai. Ucapan amin itu boleh kita bawa ya di waktu kita membaca doa ya, seperti khotib Jumat ya, itu sedang melantunkan doa. Di situ secara penghususan boleh kita mengucapkan amin, atau seperti khutbah ya ketika salat istisqa. Kemudian khotib juga membaca doa, bukan begitu? Kita aminkan. Termasuk juga doa kunut. Ketika khususnya di kunut witir misalnya ya, atau kunut nawazil atau nazilah. Kita mengangkat kedua tangan ya setelah ruku pas waktu i'tidal, sambil kita mengaminkan doa imam yang telah membaca apa? Kunut tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jelas ikhwan? Nah, kemudian disebutkan dalam prakteknya ya ucapan tadi dipanjangkan, ucapan amin tersebut, qala amin ya muddu biha. Ucapan amin itu hendaknya dipanjangkan, ya, dipanjangkan. Nah, maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ketika imam itu sudah selesai membaca Al-Fatihahnya dengan ditandai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kita apa? Amin. Jika aminnya kita bersamaan, berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita apa? Diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Nah, kemudian malaikat yang mana yang dimaksud yang mengucapkan amin tersebut? Ada perdebatan lagi di kalangan para ulama tentang masalah ini ya.
disebutkan ada yang mengatakan itu malaikat pencatat amal yang berada Raqib dan Atid, ya, malaikat pencatat amal. Kemudian juga ada yang berpendapat malaikat lainnya berdasarkan perkataan di dalam hadis yang lain, yaitu malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat-malaikat yang ada di langit. Seperti itu. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani menambahkan dalam kitab beliau, ya, Al-Amali, bahwasannya sifatnya umum. Sifatnya apa? Umum. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, yang jelas, ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah, terlepas dari tentang fadilah dan keutamaannya, yang poin paling penting ketika selesai membaca surah Al-Fatihah tersebut apa? Kita mengucapkan amin, ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita tersebut diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Bil khususnya di sini maksudnya adalah doa-doa dosa-dosa kecil, ya, yang khususnya adalah dosa-dosa kecil sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, karena dosa-dosa besar itu baru bisa diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala jika dirangkai dengan apa? Kita katakan dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu, ya, dirangkainya dengan keikhlasan kita untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, kita katakan adanya rasa nadam, rasa penyesalan. Kenapa sampai kita tersebut melakukan perbuatan itu dosa besar, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah al-azam, tekad bulat untuk tidak mau lagi melakukan perbuatan itu dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pembahasan yang ke-14 ini pembahasan yang setiap hari kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Ini gampang sekali, ya. Sholat 5 waktu kewajiban kita sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bagi kita yang mengerjakan sholat yang 5 waktu, jaminannya surga. Ya, di dalam hadis Utsman bin Affan ini menjelaskan bahwasanya dosa-dosa kecil kita terampuni dengan kita melaksanakan salat yang 5 waktu. Lebih daripada itu, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang dimana Allah Jalla wa'ala mewajibkan atas hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah salat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tentunya, ya, pengganti daripada zuhur yaitu salat Jumat, termasuk kewajiban juga. Bil khususnya buat kita yang laki-laki, yang sehat walafiat, yang mukim, yang balik dan berakal. Naam. Wa man atabihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang sanggup melaksanakan salat yang 5 waktu dan tanpa melalaikannya, kata para ulama, seseorang itu dianggap melalaikan ibadah salat ketika dia tidak sama sekali melaksanakan ibadah salat. Atau yang kedua, on and off, kadang salat, kadang tidak salat. Lagi asyik salat, lagi tidak asyik tidak salat, atau sebaliknya, lagi mendapatkan ujian, musibah, rajin datang ke masjid melaksanakan ibadah salat. Tapi ketika musibahnya hilang, diangkat oleh Allah Jalla wa Ala, kembali seperti sedia kala tidak salat. Orang yang seperti ini pun juga dianggap sebagai orang yang melalaikan ibadah salat. Atau dia salat tapi waktunya sudah habis tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang syar'i. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar, asar dikerjakan di waktu maghrib, maghrib dikerjakan di waktu isya, tanpa alasan yang syar'i. Ya, salat dia, tapi waktunya sudah habis, tanpa alasan yang syar'i. Nah, orang yang seperti ini melalaikan. Nah, sedangkan kita yang salat 5 waktu tanpa menyia-nyiakannya, tanpa melalaikannya, sebagai wujud tunduk dan patuh, ya, untuk menjalankan hak dari salat yang 5 waktu tadi, maka Allah Jalla wa Ala berjanji kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain,
Hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, man shalla salatan mafrudatan wajtanaba al-kaba'ira yadkhulul jannata min abwabiha sya'a. Barang siapa yang salat 5 waktu dan dia sanggup untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Dia tidak mau berjudi, minum khamar, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, gak mau lagi gibah, gak mau lagi gosip, ya, karena dia salat 5 waktu. Maka dia kelak akan masuk surga lewat 8 pintu surga yang tersedia buatnya. Terserah, dipersilahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk surganya lewat pintu yang mana dari 8 pintu surga yang tersedia untuknya. Meskipun orang yang salat ini, ya, ada pintu khusus yang ada di dalam surga tersebut. Dari 8 pintu surga tadi, ada salah satu namanya apa? Pintu salat, ya, seperti itu. Walhasil, kita katakan salat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Terutama nasihat khusus buat para wanita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ini paling gampang untuk masuk ke dalam jannah dan surga. Yang selalu mendapatkan busyra atau good news, kabar gembira, terutama berkaitan tentang sholat, itu ibu-ibu. Ya kan, Bu? Nah, salah satunya disebutkan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita sanggup melaksanakan salat yang 5 waktu, wasamat syahraha, dan sanggup berpuasa Ramadan 1 bulan full. Kemudian wahafidhat farjaha, dia jaga syahwat dan kemaluannya. Syahwatnya, kemaluannya, kehormatannya untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Nah, 4 hal ini, 4 amalan yang sebenarnya mudah untuk dilakukan oleh wanita. Tapi meskipun mudah, banyak di antara wanita itu yang melanggar. Salat yang 5 waktu. Ya, apalagi yang masih muda-muda. Ketika ditanya abahnya, uminya, "Nah, udah salat belum?" "Udah, mah." Atau dalam artian, "Aku lagi nggak salat, lagi dapat." Padahal bohong. Seperti itu. Sangat mudah untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu yang di luar daripada kenyataannya. Subhanallah. Ibu-ibu lagi ini datang ke kawinan. Kawinan jam berapa sih? Ibu-ibu, habis maghrib Ustadz akad nikahnya. Jam 1 sudah muncul tuh di gedung. Atau di hotel. Ngapain, Bu? Pagi-pagi banget datang. Dandan Ustadz. Seperti itu. Nah, kemudian dengan besti-bestinya itu selalu berucap, kita jangan banyak makan, jangan banyak minum ya. Ala kadarnya aja. Kemudian ada yang menyeletuk. Kenapa sih? Nggak paham nih, katrok banget nih orang. Ya kan? Ini kalau kita batal, habis nih yang di wajah kita udah. Kenapa? Kan tinggal wudhu lagi. Iya itu. Habis yang di wajah kita ini. Ini kan mahal Ustadz. Berapa? 3 juta, 5 juta. Makanya kan hati-hati juga kita sebagai laki-laki. Kelihatannya putih bersih, ternyata gelap gulita kan seperti itu. Nah, maaf ya ibu-ibu. Nah, sekedar mengingatkan saja. Allahu Akbar. Ya, sangat gampang. Ketika dia memang batal, itu sholatnya langsung diqodho itu. Atau mencari ustadz yang gampangan. Telepon Azhar. Aduh, boleh nggak Ustadz? Aku lagi mau ke kawinan nih, ke pengantin. Boleh nggak menjamak sholat zuhur dan asar? Nggak boleh Kak, nggak boleh Bu. Masa nggak boleh sih? Nggak boleh, haram. Menjamak dan menjamak itu dibolehkan cuma 3 alasan. Menjamak ya, menjamak itu cuma 3 alasan. Yang pertama adalah kalau kita musafir. Yang kedua kalau kita sakit yang berat atau sakit yang parah. Yang ketiga kebutuhan yang sangat mendesak. Keundangan itu bukan kebutuhan yang mendesak, termasuk jadi pengantennya, termasuk jadi pagar ayunya. Memang Ustadz memang keras ya. Kita cari Ustadz yang agak lemah lembut ya sedikit. Pasti ibu-ibu cari orang begitu. Bukan begitu, Bu? Nah, carilah Ustadz. Nah, ada Ustadz yang under pressure betul kan? Kalau sudah umi-umi sama ibu-ibu ini atau tante-tante ini menekan, Ustadznya takut kadang. Ya dia boleh aja deh Bu, nggak apa-apa. Subhanallah.
Nggak boleh ibu-ibu. Ya, kita kekawinan tidak boleh jamak sholat. Naam. Subhanallah. Termasuk yang jadi pengantin kita katakan tidak boleh apa? Untuk menjamak sholat. Ya, wallahu a'lam. Nah, diingatkan oleh Nabi SAW sholat yang 5 waktu. Hatta kita jadi pengantin, jangan sampai tidak sholat ya. Seperti itu. Zaman bapak-bapak dulu, ketika kawin kan, yang kesian sih perempuan, pengantin perempuan itu. Sampai 3 pakaian atau 4 pakaian ganti. Apalagi yang pakai jarum-jarum di sini tusuk-tusuknya banyak kan, seperti itu. Allah, saya nggak tahu ya, itu sholat apa nggak sholat. Sholat sih Ustaz, tapi di qadha. Qadha dan jamak berbeda ya. Kalau qadha itu artinya sholat di luar daripada waktunya. Kalau jamak menggabungkan 2 sholat, dikenakan ada alasan yang syar'i. Mengqadha sholat juga boleh. 3 alasan juga dibolehkan. Pertama kalau kita ketiduran. Yang kedua kalau kita lupa. Yang ketiga kebutuhan yang mendesak. Nah masalahnya jadi pengantin, jadi pagar ayu. Kemudian jadi apa lagi? Jadi orang yang diundang. Yang penuh dengan menor di wajahnya itu. Termasuk boleh nggak diqadha sholatnya? Kebutuhan yang mendesak nggak? Tidaklah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita katakan, saya tidak berbicara tentang hukum menornya tadi. Saya ingin wanti-wanti kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang di Babur Rahmah. Jangan sampai sudah bertahun-tahun mengaji, tetap seperti itu keadaannya. Sholat diperhatikan ketika keundangan itu. Jangan sampai apa? Kita tidak sholat. Termasuk puasa Ramadan. Tinggal 6 bulan lagi Ramadan hadir. Ibu-ibu yang punya utang puasa segera dibayar. Yang punya utang puasa apa? Segera dibayar. Termasuk ya menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Jangan bergampang ria dengan laki-laki yang dia tidak kenal bahkan. Yang dia kenal saja sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja. Jangan bergampang-gampang. Apalagi sambil menggoda-godanya. Ya, haram yang demikian. Termasuk yang paling berat ya memang ibu-ibu taat kepada suami. Ya, suami ibu-ibu kalau memerintahkan kebaikan, ibu bilang apa sama suami? Sam'an wa ta'atan. Ya, my sweetheart, siap dengar, siap taat. Begitu seharusnya ibu-ibu. Ya kan? Ketika suami memerintahkan kebaikan, ibu selalu mengatakan, aku siap dengar dan siap melaksanakan. Begitu kira-kira. Jangan sampai kita membantah. Jadikan suami ibu itu sebagai surganya ibu. Ya, bagaimana caranya untuk menggapai ridhonya Allah hingga masuk ke dalam jannah dan surga. Banyak-banyak ibu-ibu itu minta ridho dari suami. Naam, subhanallah, jangan sampai suami yang ada itu menjadi neraka buat ibu. Karena seringnya membantah ucapan suami, padahal suami memerintahkan apa? Kebaikan. Naam, hari ini ibu-ibu, khusus saya sudah sering membela ibu-ibu di kajian Babur Rahmah. Sekarang saya membela bapak-bapak. Naam, taib. Walhasil, kebanyakan wanita itu masuk neraka disebabkan apa? Bukan karena dia kufur kepada Allah. Bukan karena dia musyrik. Nabi Muhammad SAW setelah salat Idul Fitri, kemudian bersama Bilal, ya, mendatangi para wanita. Kemudian mengatakan, wahai para wanita, tasaddaqna, banyak-banyakkan bersedekah. Dan banyak-banyak melakukan perbuatan baik. Subhanallah, penekanan yang sangat luar biasa. Kata sebagian wanita, kenapa ya Rasulullah? Kok kami, laki-laki kok nggak diberikan nasihat hal yang sama? Faqala Rasulullah kemudian mengatakan, ittala'tu an-nar, fara'aitu akthar ahliha an-nisa. Ditampakkan neraka untukku, dan aku lihat penghuninya paling banyaknya siapa? Para wanita. Kemudian ada wanita yang berdiri, digambarkan wajahnya kulitnya itu kuning langsat. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, kenapa kita wanita paling banyak masuk neraka? Apa yang kami lakukan? Dosa apa yang kami kerjakan ini? Hal yakfurna billah? Apakah kami kufur kepada Allah? Tidak. Hal yusyrikna billah? Apakah kami berbuat syirik? Tidak. Lalu apa? Kata Nabi SAW, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Suka mengingkari kebaikan suami. Suka mengingkari kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu muda lupa akan kebaikan yang pernah diberikan oleh suami. Rumah sudah ada 3. Kemudian pakaian ada 5 lemari. Setiap lemari 100 pakaian. Belum lagi mobil. Belum lagi jalan-jalan. Belum lagi subhanallah ya. Berkaitan dengan shopping dan belanja. Luar biasa.
Ya, kalau misalnya suami ibu kan bukan malaikat, pastinya dalam perjalanan membangun rumah tangga ada khilaf dan salah. Ya, kesalahan tersebut janganlah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa termaafkan. Maafkanlah suami ibu. Subhanallah, ketika ada kesalahan yang menurut dia ini berat, dia mengatakan kepada suaminya, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku sedikit juga pun. Allahu Akbar. Itu yang 3 rumah bagaimana? Kemudian yang 5 pakaian, 5 lemari, setiap lemarinya 100 pakaian, itu di mana? Kemudian mobil-mobil itu gimana? Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya di mana itu? Nah, itu yang membuat kebanyakan wanita apa ibu-ibu? Masuk neraka. Maaf ya ibu-ibu, saya sudah sering membela ibu-ibu. Di Rebu ke pekan ketiga dan pekan kelima. Sekarang ada bapak-bapak, saya membela bapak-bapak. Nah, seperti itu. Tapi bapak-bapak juga harus bersikap baik kepada istrinya. Jangan sampai bersikap zalim. Hati-hati. Istri itu kelak akan menjadi apa? Menjadi lawannya bapak, menjadi musuhnya bapak di akhirat kelak. Di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya kita tidak pernah mengajari dia tentang din, tentang agama. Tidak pernah mengenalkan kepada dia tentang yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Wallahu alam bissawab. Termasuk ya beban-beban daripada suami tersebut apa? Menjalankan kewajiban. Jalankanlah hak-haknya istri tersebut. Insya Allah buat bapak-bapak ya jaminan surga dari Allah Jalla wa'ala ketika hak-haknya istri tersebut dijalankan. Wallahu alam. Nah, yang jelas salat yang 5 waktu ini sangat luar biasa. Pada pembahasan yang ke-14 ini berkaitan tentang dengan ibadah salat yang kita kerjakan itu adalah kafaratun lima bainahunna, sebagai apa? Penebus dosa-dosa yang kecil yang ada di antara satu waktu ke waktu salat lainnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 232. Bahkan ibadah salat ini adalah sebagai penerang kita di dalam kubur kita, di alam barzakh kita. Dan ingat Bapak dan Ibu, dengan ibadah salat ini Nabi Muhammad bisa mengenali kita sebagai umatnya. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau akan mengenali umatmu padahal tidak satu zaman dengan engkau?" Yang datangnya belakangan. Kata Nabi, "Alimtu annahu ummati min wudu'ihi wa salati." Aku tahu dia itu adalah umatku dari wudunya dan ibadah salatnya. Wallahu alam bissawab. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-15 dan 16. Ini tentang masalah keutamaan hari Jumat ya, termasuk pada pembahasan yang ke-16 adalah keutamaan mandi di hari Jumat. Sebelum kita membahas ini ya, ada pertanyaan? Monggo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bab 12, Ustaz. Yap. Jadi Bapak kita menyampaikan bahwa hadis sholat isya dan subuh itu Jika kita berjamaah, pahalanya seperti melaksanakan tahajud ya sepanjang malam ya atau seluruh malam. Nah, gabungan Pak ya, salat isya berjamaah ditambah dengan salat subuh berjamaah itu pahalanya sama seperti kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam sepanjang malam atau seluruh malam. Itu ada pada halaman 29 pembahasan ke-10 Pak. Nah, dengan bulan Ramadan kan begitu juga, Ustaz. 6 Bahwa kalau sholat sampai selesai maka akan ditulis qiyamul lailatin, akan ditulis ya dalam dua waktu kejadian. Karena kita menjadi double atau gimana? Allah Jalla wa ala yang maha tahu tentang itu. Jangan tanyakan ke saya Pak. Yang jelas kita menjalankan saja. Nah, jangan juga ada anggapan jika kita sudah sholat isya berjamaah di masjid ditambah dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kita melupakan tahajud. Ya tetap sholat tahajudnya kan? Seperti itu.
Dan salah satu keistimewaan dan keutamaan tahajud yang nanti kita akan bahas pada pembahasan yang ke-20, itu tidak lain adalah cara paling mudah untuk masuk ke surga tanpa hisab. Disebutkan di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Jadi ini kan motivasi, spirit buat kita agar kita ini berjamaah di masjid. Khususnya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah pula di masjid. Bukan berarti kita melupakan tahajud dan qiyamul lailnya. Disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya, terutama di sholat malam di Ramadan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, atau sholat malamnya berjamaah dengan imam, maka sampai selesai, maka kita harus sampai selesai. 11 rakaat sampai selesai 11 rakaat, 23 rakaat sampai selesai juga, 33 rakaat sampai selesai juga. Baru ditulis pahalanya seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Nah, mudah-mudahan lebih, Pak, sesuai dengan harapan antum tadi itu. Yang jelas kita beramal saja. Ini kan spirit, motivasi buat kita agar jangan sampai ya peluang-peluang keutamaan tersebut missing atau hilang dari kita. Ya, apalagi kan seperti kita ini ya, antum khususnya sudah pada tua begini kan, lebih banyak ya untuk mengisi waktu-waktu antum untuk mengambil fadilah dan keutamaan-keutamaan tadi. Salah satunya apa? Salat berjamaah di masjid, ke salat isya bil khususnya, ditambah dengan salat subuh berjamaah pula. Nah, termasuk di Ramadan nanti, kita salat tarawihnya apa? Berusaha berjamaah juga apa? Di masjid. Itu yang afdal. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Nah. Perihal amin. Naam. Apakah kalau kita amin mendahului imam, itu kita batal sholatnya? Iya. Waladhdallin. Sejak imam itu membacanya panjang, kita jadi menunggu gitu. Atau langsung kita amin setelah. Ya. Bapak Ibu, berkaitan dengan makmum, yang berkaitan dengan makmum ketika ikut dengan imam, ya, salah satu adab etikanya kita ikut dengan imam yang disilakan dengan mutaba'ah. Yang disebut dengan mutaba'ah itu tidak lain adalah imam dulu berbuat baru kita berbuat. Itu pun berkaitan dengan al-a'malu adh-dhahirah, amalan-amalan yang nampak seperti takbiratul ihram, seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, termasuk berdiri lagi, termasuk nanti terakhirnya salam. Itu amalan yang nampak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Salah satunya tidak lain adalah wa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir Allahu Akbar, baru kita sebagai makmum mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Hei makmum, janganlah kalian mengucapkan takbir dulu sampai kalian memastikan imam sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Pengecualian amin. Kalau amin itu bersamaan dengan imam. Dan itu dibuktikan kalau kita sudah mendengar imam itu sudah selesai membaca surah Al-Fatihahnya, karena berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Apabila imam sudah selesai membaca Al-Fatihahnya dengan ditandai membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita langsung apa? Amin. Ya, terkadang imam gak baca kan, makanya kelihatannya seperti terlambat. Kita kan mendapatkan instruksi dari Nabi SAW, imam selesai membaca Al-Fatihah langsung amin. Nah, seharusnya imam ketika selesai membaca Al-Fatihah tadi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita sebagai imam amin juga begitu. Seharusnya begitu. Ya, ambil nafas dulu karena kan bisa jadi dia tidak baca, bisa jadi dia nggak baca, mungkin sudah ya
napasnya itu sudah nggak enak banget kan seperti itu. Padahal anjurannya imam ikut apa? Membaca. Nah, apakah kita salah? Tidak salah. Karena kita berdasarkan instruksi Nabi SAW mengatakan apa Rasulullah? Apabila imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, ditandai dengan membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita langsung apa? Amin. Seperti itu. Meskipun kita lihat imam nggak baca itu. Atau baca sekenanya aja. Karena dia mungkin menurut husnuzon antum tadi, dia apa? Sedang menjaga napasnya atau lagi sedang mengatur napasnya dan seterusnya. Wallahu alam. Apakah kita salah dalam masalah ini? Tidak. Karena kita menjalankan ini berdasarkan instruksi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Boleh, Pak. Ini bebas hari ini, Pak. Liburan masalahnya. Naam. Kalau Naam. kita sholat Naam. karena kita sholat ya, kalau safar itu kan kita boleh Bolehkah menjamak Jumat dengan asar? Apakah tidak boleh? Jumatan asar sebelumnya iqamatus salat? Iya, harus ada jeda dulu. Iya, sholat zuhur 2 rakaat kemudian sholat asar nggak bisa, Bapak. Ini keyakinan kita kalau kita sudah sholat Jumat, gugur kewajiban zuhur kita. Jangan sampai antum zuhur lagi. Nah, bagaimana hukumnya? Salat Jumat dijamak dengan asar. Ada dua pendapat. Sebagian ulama tidak membolehkan. Ya, sebagian yang lain membolehkan. Saya lebih condong mengikuti pendapat yang kedua. Kita boleh menjamak salat Jumat dengan asar. Artinya kita ikut dulu Jumatan dengan imam. Setelah selesai Jumatan, kita berdiri lagi untuk membaca iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai terakhir la ilaha illallah. Baru kita mengerjakan sholat asarnya berapa? 2 rakaat. Karena kita musafir. Selain kita boleh menjamak, juga boleh mengkosor sholat yang 4 jadi 2 rakaat. Seperti itu, Pak. Bukan berarti antum, maaf, setelah sholat Jumat, zuhur dulu, baru asar. Ini bid'ah namanya, Pak. Ya kan, membuat hal baru dalam masalah beragama ya. Ya, kita katakan tidak boleh kalau antum sudah sholat Jumat, langsung setelah itu, berhubung antum musafir, dijamak dengan asar, boleh. Ya, prakteknya sama tadi. Seperti kita sholat menjamak zuhur dan asar. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ibu-ibu kayaknya mau nanya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang laki memilih sholat sendiri di masjid itu dosa padahal bisa berjamaah. Apa itu juga berlaku untuk musola di mall? Iya. Kalau kita di mall, sholatnya di musola mall. Kan itu masjid juga, sama, tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Di mall itu kan pasar. Di pasar itu ada masjid. Kita kebetulan ke pasarnya itu, ke mallnya, pas masuk waktu sholat wajib. Alangkah baiknya Bapak dan Ibu sholat dulu berjamaah di musola yang ada di mall atau di masjid. Bahkan ada mall yang besar ya kan, itu masjid. Mereka mengadakan Jumatan malah. Mereka mengadakan apa? Jumatan. Dan itu sudah kategori masjid. Ada Ustaz mall tapi musolanya kecil Ustaz. Itu termasuk kategori kita boleh sholat berjamaah di situ sebagai laki-laki? Boleh juga. Tidak mengapa yang demikian. Termasuk kita kembangkan lagi. Kita punya perusahaan. Kita ada musola kan di perusahaan kita, boleh nggak? Kita sholat berjamaahnya di situ? Boleh banget. Itu termasuk apa? Masjid. Kita kebetulan punya sekolahan. Di sekolahan kita itu kita bikin juga masjid atau musola kecil. Anak-anak kita, santri-santri kita, boleh nggak sholat di masjid kecil kita itu? Boleh. Dianggap berjamaah nggak Ustaz? Dianggap berjamaah juga. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Di musola itu kadang ada speakernya, jadi suara imam kedengeran. Kadang yang ambil perempuan yang di belakang tuh nggak tahu ini imam udah sampai rakaat berapa. Nanti setelah selesai sholat kakak datang ke DKM masjid bawa sumbangan mikrofon. Itu yang pertama. Yang kedua yang kakak lakukan adalah memberitahukan, menginfokan kepada imamnya. Tolong dikeraskan suaranya. Kita jamaah wanita tidak mendengarkan seperti itu. Jelas Ibu?
Naam. Ya, kalau paling gampang sih ibu sumbang itu. Kan pahalanya luar biasa itu. Membantu orang yang apa? Melaksanakan ibadah sholat. Jelas ibu-ibu? Naam. Barakallahu fiik. Supaya dilancarkan operasi tumornya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma anta syafi antusfiya ammaha syifaan la yughadiru saqama. Semoga paman ibu ya dimudahkan dalam proses ya operasi untuk pengangkatan tumornya. Amin ya rabbal alamin. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal berjamaah di rumahnya. Naam. Naam. Itu mengikuti sholat jamaah di rumahnya. Ya, itu sama dengan pertanyaan ibu. Ibu kebetulan punya anak perempuan 7. Kemudian hadamah atau asisten rumah tangga ada 5, perempuan semua. Nah, boleh nggak ibu memimpin sholat untuk putri ibu yang berjumlah 7 dan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang berjumlah 5 tadi? Boleh nggak bu? Perempuan imamnya, makmumnya juga perempuan di rumahnya sendiri. Boleh banget. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam bissawab. Naam. Kalau laki-laki di masjid. Laki-laki di masjid, ya, di masjid. Ya, bahwasanya masjid itu dibangun untuk dimakmurkan. Yang punya tugas untuk membangunkan itu atau yang memakmurkan itu yang punya tugas siapa? Laki-laki. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa Ala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Siapa mereka? Laki-laki yang sudah balik dan tentunya berakal. Nah, kita bapak-bapak makmurkanlah masjid kita itu. Jangan sampai kita sholat di rumah seperti itu. Sholatnya kita apa? Di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Dan pahalanya besar. Kalau kita sholat di masjid, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian para malaikat mendoakan kita. Langkah kakinya kita ke masjid tersebut luar biasa. Satu langkah kaki itu satu dosa terhapuskan. Satu langkah kaki yang sama, satu pahala yang kita dapatkan. Satu langkah kaki yang sama, satu derajat martabat diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Belum lagi kalau kita misalnya menunggu sholat yang satu ke sholat yang kedua berkaitan dengan sholat wajib. Di situ malaikat terus mendoakan kita untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dosa-dosa kita. Dan banyak lagi fadilah dan keutamaannya. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira ibu. Nah, 10 lagi nggak apa-apa bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan diri sebelum sholat itu kan baca iqomah juga ya Ustaz. Para ulama khilaf tentang masalah perempuan yang berjamaah apakah perlu adzan dan iqamah. Ada 3 pendapat. Wallahu alam yang rajih yang benar bagi perempuan tanpa adzan. Untuk iqamahnya itu boleh dilakukan, boleh juga tidak. Wallahu alam bissawab. Naam. Terus Fatihah kan sendirian untuk baca amin. Tetap baca amin. Kan saya katakan tadi di mukaddimah pembahasan amin di dalam sholat setelah selesai membaca Al-Fatihah. Membaca amin itu bagi imam dan bagi makmum. Baik makmumnya laki-laki ataupun makmumnya perempuan. Kemudian membaca amin ketika selesai membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Baik kita sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Baik kita yang laki ataupun kita yang perempuan. Jelas ibu? Nah. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya lagi boleh Pak Ustaz? Silahkan. Ya. Saya nggak lihat di depan sini, tapi kita mau sholat, kemudian doa iftitah. Kabira walhamdulillah kasirah itu apakah itu doa iftitah? Atau kita juga baca wajahtunya? Jadi begini, doa istiftah itu Ibu ada sekitar 12. Salah satunya yang Ibu baca tadi,
hadis Abdullah bin Umar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ibu cukupkan sampai di sini, cukup, boleh. Subhanallah, setelah selesai salat Nabi bertanya, manil qail, siapa tuh baca doa istiftah yang tadi? Ana ya Rasulullah. Tahu nggak antum tadi? Ketika antum baca doa istiftah tadi itu, ajibtulaha, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka seketika. Kata Abdullah bin Umar, perawi hadis ini, sejak aku mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, aku tidak pernah meninggalkan doa istiftah tadi itu, baik di salat wajib ataupun di salat sunnah. Subhanallah. Adapun wajah tu wajhiyah itu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya, dan juga oleh Al-Imam At-Tahawi dan lainnya. Boleh juga ibu baca seperti itu. Atau doa istiftah yang di mana 12 malaikat berebut juga boleh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau yang singkat saja, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Cukup seperti itu. Atau doa istiftah hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, yang biasa dibaca oleh Nabi ketika salat wajib atau salat fardu. Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Atau doa istiftah yang selanjutnya ibu, hadis dari Ibunda Aisyah dan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya kan? Yang dimana kalau kita baca doa istiftah ini kita dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada sekitar apa? 12 ya. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah tua, baca yang singkat aja, Bu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ibu kan sudah 75 nih. Baca yang ini aja sudah. Itu membuat apa? Pintu-pintu langit terbuka, Bu. Seperti itu. Nah, Ustaz, boleh diterusin mengusul sama Pak Ustaz, boleh Pak? oh boleh banget. Ya. Lim ini adalah almarhumah Ibu Yemi Mutmainah binti Masuk. Beliau adalah sahabat seprofesi saya. Saya kebetulan tinggal di kompleks sebelah Pak, di kompleks DPR. Dan almarhum Bapak Kartimin bin Lah. Nah, Yang digunakan oleh putra-putrinya yang soleh-solehah untuk kebaikan, yaitu taklim seperti ini. Mohon kiranya Bapak membawakan beliau dalam doa khusus untuk beliau, amin. Yang diaminkan oleh kita semua setiap pengajian yang kita lakukan di sini. Itu permohonan usul saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas Ibu, Bapak, ya, Ibu siapa tadi, Bu? Saya Ibu Ita. Nah, Ibu Ita misalnya atau siapapun, kalau kita ini memang bestie banget dengan sahabat kita itu, tidak mesti Ustadz yang disuruh untuk membaca doa itu. Di setiap sujud dan sebelum salam kita doakan dia. Atau setiap teringat tentang kebaikan yang dia lakukan, kita baca doa. Nah, itu lebih kuat sebenarnya. Itu lebih kuat seperti itu. Nah, bagaimanapun dengan insya Allah, dengan kajian seperti ini Ibu, almarhumah tadi itu, insya Allah biiznillah, pahalanya terus mengalir. Ya, seperti itu. Artinya kita semua sebagai anak-anaknya juga, atau sebagai kerabatnya juga, mudah-mudahan ya, yang menjalankan kajian ini apa? Mendapatkan pahalanya juga, seperti itu. Yang jelas saya pribadi insya Allah mendoakan, Bu. Nah, insya Allah saya akan teringat bagaimana luar biasanya beliau di dalam masalah dakwah misalnya. Ya kan, seperti itu. Artinya teringat. Makanya penting kiranya Bapak dan Ibu, kita ini apa? Bergaul dengan orang yang saleh. Teringat. Ini kuburannya siapa? Oh, ini kuburan tanteku, Tante Ita. Ya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'afu anha. Langsung kita doakan. Seperti itu. Termasuk siapa? Oh, ini siapa? Oh, ini bunda saya ini. Masya Allah. Langsung kita apa? Mendoakan seperti itu. Memang kita katakan ini kajian, ya mudah-mudahan ini amal soleh beliau juga, dan semuanya kan kita mendoakan seperti itu. Nah, tapi memang ada hal-hal yang harus kita lakukan ya Ibu lah dalam masalah itu. Ini kalau kita baca terus nih, kemudian kita aminkan ya, Masya Allah. Ini apakah nanti akan lebih gampang kita tersebut untuk melakukannya ataukah tidak kan, seperti itu. Atau sesuai tidak dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Saya contohkan ya Bu ya,
Rasulullah itu sangat sayang loh sama Ibunda Khadijah. Sangat sayang dengan Hamzah. Sangat sayang dengan yang lainnya, putri-putri beliau, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, yang lebih duluan meninggal dunia. Tapi maaf ya Bu ya, tidak pernah Rasulullah setiap kajian, ayo kepada jamaah semua, untuk keluargaku, ya, khususnya khusus istriku Khadijah dan putri-putriku Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya. Semoga ini, ya kan, seperti itu. Nah, yang paling penting itu apa? Kitanya sendiri. Kalau toh ada momen-momen tertentu, misalnya kebetulan ada satu acara khusus misalnya, nah, yang jarang ya untuk kita lakukan, ayo kita doakan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya setiap kajian ya kita bacakan seperti itu, ini kan rutinitas yang seperti ini yang kita takutkan Ibu. Dalam artian apa? Ini benar atau tidak? Karena Rasulullah itu kan, maaf, bukan kita nggak mau mendoakan, kita mendoakan. Tapi kan mendoakan di dalam gaibnya kita itu. Artinya disitulah doa itu mustajab. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita semua mendoakan. Semua. Saya kalau yang kenal, saya doakan. Kenal, makanya berusaha untuk berakrab ria dengan antum yang apa? Yang soleh dan solehah. Masya Allah. Ketika antum duluan, tolong info aja. Kita akan datang untuk takziah, salat jenazah, dan itu insya Allah apa? Itu yang lebih bermanfaat. Itu yang lebih bermanfaat. Itu yang membuat kuburannya apa? Terang benderang. Dibukakan pintu jannah untuk dia. Dimudahkan hisabnya hingga masuk ke dalam apa? Jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Seperti itu Ibu ya. Bu Hajah, insya Allah doakan selalu beliau ya. Barakallahu fikum ya. Siapa namanya Pak? Beliau yang meninggal? Yang ini, yang rumah ini? Allah maghfir laha. Allah maghfir laha warhamha li ummina ya Wiwi mutmainnah. Allah maghfir laha warhamha wa'afu anha wa aqim nuzulaha wa wassi mudkhalaha wa qiha min adabil qubur wa adabin nar wa adkhilha jannatakal firdausil a'la min ghairi hisab wala azab. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Ibu. Nah, ada yang lain? Silakan Pak. Ini nggak tahu lagi Mas, yang masalahnya. Pokoknya kita di suatu waktu ada jemaah yang misalnya gitu ya, ini udah salat berjamaah di masjid besarnya. selesai gitu. Oke. Alangkah baiknya Bapak, jika Bapak terlambat, kemudian ada teman Bapak juga yang terlambat, Bapak membuat jamaah yang bagus saja. Tidak ikut dengan yang masbuk. Jelas ya? Biarkan yang masbuk itu menyelesaikan salatnya secara sempurna. Karena biasanya kalau di masjid besar itu, setelah jamaah yang pertama ada jamaah yang kedua. Alangkah baiknya Bapak ikut jamaah yang keduanya saja. Kalau jamaah keduanya sudah habis juga, Bapak ikut jamaah yang ketiganya. Seperti itu Pak. Bukan nempukin orang yang masbuk tadi. Ya, jelas? Meskipun itu boleh, tetapi afdal utamanya kita sama-sama terlambat, alangkah baiknya kita sendiri yang berjamaahnya dari awal tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira Pak. 6. Di belakang imam. Betul. Ini Sebelah kanan, kalau misalnya boleh di sebelah kanan kalau mahramnya Bapak. Cuma kalau berdasarkan hadis itu, kalau yang perempuan mau itu mahram kita ataupun bukan mahram kita, aslinya di mana? Di belakang kita. Ya, di belakang percis, sejajar seperti itu, di belakang kita. Tapi kalau misalnya istri Bapak tidak ingin jauh dengan Bapak, ingin selalu mendepet Bapak, seperti itu, kena ketakutan, kekhawatiran Bapak kawin lagi, ya, maka tidak mengapa sejajar dengan Bapak. Seperti itu. Boleh, asal mahram. Yang tidak boleh yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu nggak boleh sejajar begitu. Ya, sebelah kanan. Dia berada di mana? Di belakang daripada imam. Di belakang daripada apa? Imam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang tidak benar, Pak. Sebelah kiri tidak benar, tidak ada dalilnya. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena tidak ada dalilnya. Makanya mukaddimah saya tadi menjelaskan tentang cara pembuatan apa? Pembuatan saf salat. Yang imamnya satu orang laki-laki dan makmumnya satu orang laki-laki, itu berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dikuatkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma
dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik. Kemudian berkaitan dengan imamnya laki-laki, kemudian makmumnya perempuan satu orang berada di belakang itu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, imamnya laki-laki, makmumnya 2 orang berada di belakang, ya 2 orang atau lebih, itu berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Seperti itu. Sedangkan juga berkaitan dengan imamnya perempuan, makmumnya perempuan, ya kalau misalnya satu orang doang sejajar, ya itu secara umum berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, innaman nisa'u sawa'iqur rijal, wanita itu adalah saudara sekandungnya laki-laki, artinya dalam masalah hukum sama seperti laki-laki. Nah, satu perbedaannya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan juga 2 atau lebih berada di samping kanan kiri imam, berada di saf yang pertama. Nah, imamnya berada di tengah-tengah saf yang pertama, itu kemudian makmum yang 2 orang mengisi kanan kiri daripada imam tadi. Nah, saya berbicara seperti ini karena berdasarkan apa? Dalil. Adapun yang memposisikan istri itu berada di sebelah kiri daripada imam yang suaminya tadi itu kita katakan tidak ada hujahnya dan dalilnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jelas apa? 6. Silakan. Ya. Kami kan berada di depan saya. 6. Betul. Betul. Kita maju. Kalau memang tuh anak itu nggak kembali-kembali, Pak, antum maju. Misalnya tahu hilang kan? Ya, sebenarnya ya kita melihat mengkondisikan saja, Pak. Mengkondisikan. Ternyata imamnya anak yang kecil tadi berlarian dan dia tidak kembali lagi. Maka kebetulan kosong terus, kita sudah mengasihkan jeda, ya kita yang ngisi yang sop yang kosong tadi. Adapun cuma sekedar dia sebentar, tahu-tahu nanti dia kembali ke situ, ya tidak mengapa. Berarti sopnya tetap sempurna. Seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Begitu, Pak? Ada yang lain? Ibu-ibu? Monggo. Ya, Bang. Silakan, Bang. Saya kurang sama sekali, saya stasiun atau mall, Secara hukum sholatnya sah. Nah, artinya makanya kan kadang untuk jamaah wanita itu karena tertutup seperti ini dibuatkan televisi begitu ya, atau ada televisi lah supaya dia bisa melihat. Karena ketika sholat itu memang kondisi pandangan mata kita itu yang tidak boleh kan ke atas sama ke samping kanan dan kiri, nengok ke kanan dan ke kiri. Nah, yang boleh artinya apa? Ke depan pandangan kita atau ya ke bawah ke tempat sujud. Itu yang sunnah ya, kita katakan seperti itu. Nah, kita ingin memastikan imam itu sudah ruku atau tidak. Boleh nggak Ustadz kita melihat televisi yang ada di depan kita tersebut? Ternyata imam sudah ruku, kemudian kita ruku meskipun nggak mendengar suaranya seperti itu. Nah, kita langsung apa? Melakukan apa? Ya ruku juga. Nah, maka alangkah baiknya memang kondisi musola yang seperti itu diperbaiki. Suara mikrofonnya itu agak dikeraskan. Ya, kadang Masya Allah, kalau untuk masalah yang lainnya ya, kantor apa dibikin rapi, musolanya ya ala kadarnya seperti itu. Nah, terkadang kita yang di belakang, terutama buat wanita, nggak mendengar suara imam. Imamnya pelan banget. Ya kan, seperti itu. Nah, makanya yang jadi imam juga ketika kondisi seperti itu, hendaknya apa? Mengeraskan suaranya. Nah, kalau seandainya imam itu ya lembut banget dalam artian nggak mengeraskan suaranya, pelan banget, kita yang di belakangnya boleh mengucapkan tablik suaranya imam tersebut apa kepada para makmum yang di belakang, terutama wanita. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalnya kan mikrofon mati misalnya kan, seperti itu. Maka yang kita lakukan apa? Menyampaikan suara imam kepada para makmum. Nah, itu dibolehkan kalau memang ada hajat dan kebutuhannya seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Gitu kira-kira. Nah, monggo, silakan. Silakan, Pak. Nah, Jadi imam yang beranggapan bahwa kalau pola fir itu suaranya dikecilin. Nah, ini
Untuk zuhurnya ini memang sir, tapi untuk takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal dikeraskan suaranya. Tetap dikeraskan. Salamnya apa? Harus dikeraskan. Karena kan kenapa dikatakan takbiratul intiqal, takbir perpindahan, untuk makmum ini mengetahui imam itu sudah apa? Berubah posisi atau belum. Kalau dia diam doang, cuma mangap doang, nggak ada suaranya, itu berbahaya dalam sholatnya tersebut. Maka yang jadi imam itu yang memang suaranya yang lantang. Nah, artinya memang sholat zuhur, sholat asar, 1 rakaat yang terakhir sholat maghrib, 2 rakaat yang terakhir sholat isya, itu memang sir. Tapi kan takbir-takbirnya itu harus keras. Untuk apa? Menginformasikan. Itu kan adanya takbir-takbir tadi itu tidak lain untuk apa? Menginformasikan bahwasanya imam sudah apa? Berubah posisi dari yang namanya berdiri ke ruku. Kemudian setelah itu dari ruku ke i'tidal kan ada tasmi dan tahmid, ya kan? Kemudian dari berdiri waktu i'tidal ke sujud ada takbir atau intiqal, itu takbir intiqal. Itu fungsinya buat apa? Buat menginformasikan bahwasanya imam telah apa? Berubah posisi. Bukan diam doang, bukan mengecilkan suara berkaitan dengan takbir tadi. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. 6. Baik, ibu-ibu ada yang lain? Monggo, silakan. Tinggal 10 menit lagi. Silakan. Ya, Pak. 6. Assalam. Itu kan sebenarnya sebelum itu kan gerakan imam lagi ngapain nih? Ke sujud. Nah, tentu klien saya apa kita mesti Ngeliat imam. Kalau antum terlambat ke suatu masjid dan masuk pas imam ruku, yang antum lakukan pertama kali adalah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, kemudian takbir intiqal langsung tanpa membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah antum sudah diwakili oleh imam. Ya, antum masuk di barisan saf salat, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian melihat imam ruku, antum melakukan takbir intiqal, takbir perpindahan, Allahu Akbar. Antum terhitung 1 rakaat. Tapi ketika imam sudah sujud, antum tetap ikut dengan imam. Tapi caranya bagaimana? Masuk dulu ke barisan saf salat, yang antum lakukan pertama kali takbiratul ihram dulu. Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kemudian takbir intiqal, langsung sujud. Nah, antum sudah dapat jamaahnya, tapi antum tidak terhitung 1 rakaat. Karena 1 rakaat itu paling terakhir kapan mendapatkannya? Ketika imam ruku. Antum dapat rukunya imam, berarti terhitung 1 rakaat. Wa man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Iya dong. Takbiratul ihram dulu itu wajib. Nah, itu nanti Bapak kasih informasi tuh. Kasih pengajaran khusus kepada beliau-beliau tadi itu. Nah, wallahu a'lam. Oh, boleh, Bu. 10. Halaman 4. Maksudnya apa? Halaman 40? Ya. Ya. Juga tidak berlaku bagi orang-orang yang berhak dapat hukuman hak. Tayyib. Yang ketiga ya. Yang pertama justru. Yang kedua. Yang kedua dan ketiga nih. Definisi ini dibuat berdasarkan Iya. begini ya, definisi terakhir dosa kecil lebih diunggulkan berdasarkan beberapa aspek. Ini kita melihat dosa itu kan ada 2, Ibu. Dosa itu ada 2, ada al-kabair, dosa-dosa besar, ada juga dosa-dosa kecil. Nah, dosa besar itu definisinya disebutkan. Yang pertama, jika sekiranya ada penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya bahwasanya itu adalah dosa besar, ya. Seperti Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang zina, minum khamar dan seterusnya, menunjukkan bahwasanya itu apa? Dosa besar. Termasuk Rasulullah SAW menjelaskan tentang wanita, ya, yang menguak alis, memotong bulu mata, itu dikutuk, dilaknat. Berarti menunjukkan itu apa? Dosa besar. Nah, di sini disebutkan definisi ini dibuat berdasarkan asar dari para ulama salaf seperti Abdullah bin Abbas, ya, Imam Ibnu Uyainah, kemudian Al-Imam Ibnu Hambal dan lainnya. Nah, di situ berdasarkan bahwasanya dosa itu terbilang 2, ada dosa besar, ada dosa kecil, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir
ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Maksudnya apa di situ? Dosa-dosa kecil. Dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Maksudnya di sini, dengan kita meninggalkan dosa besar, kita nggak mau lagi kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Kita nggak mau lagi minum khamar, berjudi, berzina. Berarti apa? Automatically dosa-dosa kecil kita apa? Diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, di sini juga disebutkan janji mulia dalam ayat ini tidak berlaku bagi orang yang diancam dengan murka Allah dan laknat Allah dan nerakanya. Maksudnya apa? Kalau sekiranya ada satu perbuatan Allah murkai, Allah laknat dan Allah kutuk, seperti misalnya Rasulullah SAW melaknati laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Itu nggak berlaku. Ya, kenapa? Karena seseorang yang memakai pakaian perempuan, laki-laki yang memakai pakaian perempuan atau perempuan yang memakai pakaian laki-laki, itu dosa besar. Apalagi sampai merubah jenis kelamin misalnya. Itu dosa besar. Enggak berlaku dengan ayat ini, maksudnya dosa-dosa kecil yang diampuni. Karena yang disebutkan tadi, seseorang yang merubah jenis kelaminnya itu dosa besar. Yang jangankan itu, jadi bencong aja itu, belum merubah jenis kelamin, itu dosa besar. Dosa besar. Harus melakukan apa? Taubatan nasuha. Termasuk juga bagi orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman had. Had itu sanksi, Bu. Hukuman. Misalnya, seseorang yang berzina, dia belum menikah. Ada pemuda-pemudi, ya, melakukan perbuatan zina. Hadnya, hukumannya apa? 100 kali cambukan. Berarti menunjukkan kalau ada hukum had, menunjukkan itu dosa besar. Tidak berlaku itu berkaitan dengan masalah terhapuskan dosa. Kenapa? Bagi mereka yang meninggalkan dosa besar, ya, diampuni dosa-dosa kecil. Sedangkan berzina tadi, hukumnya dosa apa? Dosa besar. Kenapa? Ada hadnya, ada sanksinya. Yaitu kalau yang belum kawin, 100 kali cambukan, kemudian diasingkan 1 tahun, kemudian bagi yang sudah kawin, itu dihukum apa? Rajam sampai mati. Jelas, Bu? Sehingga dosa-dosanya tidak dihapuskan dengan sebab ya menjauhi dosa-dosa besar. Oh, dia tidak melakukan dosa besar, kerok alis, potong bulu mata, dia nggak mabuk, dia nggak narkoba, benar, tapi dia berzina. Dosa besarnya itu. Nah, berarti apa? Kita katakan bagi mereka ya yang melakukan ya dosa besar, meskipun dia meninggalkan dosa-dosa besar yang lainnya, maka dosa besarnya tidak bisa terhukumi, terampuni sampai dia tersebut melakukan apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ya dirangkai dengan 3 syarat. Ikhlas bertaubatnya karena Allah, kemudian al-azam, tekad bulat untuk tidak mau lagi melakukan perbuatan itu dosa besar, dan yang terakhir adalah an-nadam, rasa penyesalan. Kenapa sampai melakukan perbuatan dosa besar? Jadi yang disebut dengan had di sini apa? Hukuman atau sanksi. Jelas ibu-ibu? Jelas, Bu? Wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di komplek yang ingin menghidupkan masjid itu ya, maksudnya lebih ke musola gitu. Nah, setiap subuh sama isya itu pasti kan suaranya jar. Tapi suka ada imam yang agak ngeyel dengan bacaan Al-Fatihahnya itu tidak fasih. Iya gitu. Nah, suatu kali anak saya balik lagi gitu Ustaz ya. Karena seperti itu harusnya seperti apa? Apa mengajar ke masjid lain atau mengikutinya dengan yang sendiri atau bagaimana ya Ustaz? Yang pertama yang kita lakukan datang ke DKM masjid. Bahwasanya imam yang dimiliki sekarang ini itu tidak fasih. Kita jelaskan kesalahan-kesalahannya kepada DKM masjid. Kalau ternyata DKM masjid tidak menerima, baru mungkin kita mencari masjid yang lain, Ibu. Setelah ada apa? Setelah ada nasihat. Setelah ada nasihat. Pernah ada teman yang seperti yang Ibu tanyakan tadi. Ternyata memang DKM masjidnya DKM. Ternyata dia juga nggak berani. DKM masjidnya tahu imamnya salah, amburadul dan masalah bacaan.
ternyata Bu, yang membangun masjid itu yang jadi imam tadi itu. Makanya DKM Masjid gak berani untuk mengganti dia. Seperti itu Bu. Itu kebanyakan yang terjadi ya. Seperti di kampung-kampung, dia memaksakan diri. Suara pas-pasan, azan lagi. Ada yang lucu lagi di tempat kita, azan dia, iqomah dia, imamnya dia juga. Apaan mau diambil semua ini? Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Padahal kan prakteknya Rasulullah sendiri aja nggak pernah azan kan? Nggak pernah iqamah. Rasulullah imam ya kan? Seperti itu. Ini nggak semuanya dia ambil. Allahu Akbar. Nah, Sering, terus yang sudah itu salatnya sah sholatnya. Yang berdosa itu imamnya Bu. Yang berdosa itu apa? Imamnya. Nah, tinggal kita nanti ketika imamnya memang tidak maaf juga, tidak diganti juga, ya apa boleh buat? Kita mencari masjid yang lain, yang tentu imamnya lebih fasih. Kenapa? Karena kalau sudah kesalahan jali, kesalahan yang sangat fatal, terang benderang kesalahannya, itu nggak sah sholatnya. Ya, misalnya apa ya? Membaca misalnya, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, sudahlah. Ya, dengan bacaan-bacaan begitu. Itu kan kesalahannya fatal banget itu. Nah, subhanallah, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, apalagi makhraj hurufnya banyak salah. Ya, za dibaca za. Allazina, waduh, atau dibaca jim misalnya ya kan? Ya, za dibaca allazina. Nah, Allahu Akbar, imam. Nah, ini kan kesalahan fatal. Tidak layak dia jadi imam. Paling tidak dengan ibu mengingatkan dia harus sadar diri itu. Bahwasanya dia harus belajar. Subhanallah, nggak fasih. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Seperti itu. Nah, orang kan kadang sangat mudah mentokohkan masyarakat kan? Seperti itu. Sangat gampang. Yang na'udzubillah itu kadang sebagaimana yang terjadi kadang di masyarakat kita. Ya, ustadz misalnya. Makanya kan kalau antum mengundang ustadz, tanya ustadz lagi. Ini ustadz layak nggak untuk diundang atau tidak? Ya, banyak di antara ustadz kadang kita kan nggak pernah tahu bacaan dia dalam masalah memimpin sholat gimana, kemudian tahsinnya gimana, belum lagi kalau kita lebih detail lagi bahasa Arabnya gimana, dan seterusnya pengetahuan dia tentang masalah din gimana. Banyak ya maaf ustadz jadi-jadian, otodidak misalnya, yang kadang menghukumi sesuatu itu dengan akal pikiran dia tanpa melihat hujjah dan dalil, tanpa melihat ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan tentunya pendapat-pendapat ulama. Nah, ini kan yang berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi asal-asalan orang baru bertaubat disuruh untuk mengisi kajian. Ini kan banyak yang terjadi. Bu, ini dia siapa Bu? Oh, dia dulu artis, mantan artis. Disuruh ngisi kajian. Oh, kita ingin mengambil hijrahnya. Oke, dalam posisi itu, tapi ditemani oleh ustadz. Sehingga ketika dia salah menyampaikan ayat atau hadis, astagfirullahaladzim ya, ditegur oleh itu ustaz. Jangan didiamkan. Ya siapapun. Dia mantan artis kek, mantan penyanyi kek, mantan apa. Ngaji. Bukan disuruh untuk ngisi kajian. Khawatir belum kuat. Dalam artian keilmuan gak kuat, keimanan juga gak kuat. Ya, betapa banyaknya mereka yang mengaku hijrah, kemudian hijrahnya amburadul lagi. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya betul-betul ngaji. Antum oke, ustaz, antum masya Allah sudah hijrah begini. Antum duduk sama kita. Antum ngaji. Ya, belajar dulu. Ya, orang kenang memang merasa lebih terkenal itu susah untuk berbaur. Itu luar biasa. Kalau antum misalnya agak sedikit segan, panggil ustadz khusus ke rumah antum. Untuk antum belajar ngaji, belajar ilmu din dan agama seperti itu. Tapi buat apa kepopuleran itu? Sudahlah, berarti antum ini belum sempurna untuk meninggalkan hal-hal itu semua. Kalau antum tidak mau berbaur seperti itu, siapa kita lah kan seperti itu. Nah, ini maaf ya. Jadi kadang ya orang itu sangat gampang mentokohkan ya seseorang gitu loh. Ya, yang maaf kadang dalam sudut pandang bacaannya, dalam sudut pandang keilmuan dia tentang masalah din dan agama, ya itu harus dikoreksi ulang, nggak boleh. Makanya antum-antum yang sudah meninggalkan maksiat-maksiat antum yang di masa lalu itu duduk mengaji, ya ikut kajian, catat, belajar betul-betul. Subhanallah. Jangan
tetap ingin menonjolkan diri sebagai seorang ini, seorang itu, dan seterusnya. Apalagi berani untuk menyampaikan apa? Ayat dan hadis. Ini nggak gampang. Ya, ini gampang, berproses. Tentu belajarnya di mana dan seterusnya. Ya, ini amanah besar. Ana lebih, kalau suka memilih ya, Ana lebih suka duduk daripada duduk di sini nih, duduk sama antum daripada duduk di tempat ustadz ini. Bayangkan antum mengikuti apa yang Ana sampaikan. Kalau terjadi khilaf dan salah, gimana nanti di akhirat kelak? Seperti itu. Bukan untuk senang-senang mencari apa? Untuk mengumpulkan masa. Enggak, abadan sama sekali. Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Termasuk menjadi imam. Jadi makmum lebih enak ketimbang jadi imam. Ya, beliau enggak memikirkan. Karena dilihat bahwasannya dia jadi imam, dilihat oleh orang pada datang kepada dia. Padahal di balik itu orang pada mentawakan dia. Karena salah apa? Bacaan dia tadi itu. Wal'iyadzubillah. Maka oleh sebab itu perlu kita kasih nasihat orang-orang seperti itu. Agar dia tersebut belajar lagi. Ya. Jangan sampai apa? Ya. Jadi apa tadi? Jadi ustadz dadakan. Atau jadi ustadz apa? Jadi-jadian. Jangan ya. Benar. Banyak seperti itu. Sekarang ini banyak sekali yang seperti itu. Terkadang gak paham yang disampaikan berkaitan dengan khilafnya ulama dan seterusnya. Main haram-haram aja semuanya. Main bid'ah-bid'ah aja. Karena gak ngerti. Gak paham. Dia dapat ilmu satu disampaikan. Secara langsung. Dan antum kadang memberikan apa? Porsi dan tempat buat dia. Antum juga yang salah kadang. Seperti itu. Sehingga membuat dia tersebut semakin bersemangat untuk menyampaikan itu. Padahal yang disampaikan dari awal sampai akhir apa? Salah semua. Allahu Akbar. Jangan ya. Hati-hati. Makanya kalau kita memilih ustadz itu, kita tanya kepada ustadz lagi yang menjadi pembina di tempat tersebut atau di kajian tersebut. Siapa kira-kira yang pantas untuk mengisi itu. Ya, di antara kita ini kadang lebih mencari populernya, terkenalnya kan di YouTube atau misalnya di manalah ya kita katakan seperti itu. Karena dia banyak misalnya, di sini dia, Masya Allah, masyhur di sini. Ternyata kalau kita koreksi, banyak khilaf yang dia sampaikan. Nah itu yang berbahaya, ya kan? Berbahaya. Usahakan kita mengaji yang memang Ustadz menyampaikan dalil dan hujjah. Bukan apa? Asal-asalan ya. Bukan apa? Asal-asalan. Karena orang sekarang lebih banyak retorikanya saja. Sedangkan ayat dan hadisnya minim. Bahkan gak ada yang dia sampaikan. 2 jam kajian, gak ada ayat ataupun hadis yang dia sampaikan. Bayangkan. 2 jam pertemuan gak ada ayat dan hadis yang disampaikan. Itu cuma hasil pikiran dia saja. Apalagi kalau ditanya, menurut saya sih. Nah, kalau sudah bahasa menurut saya, itu bahaya itu. Harus dalil. Pakai apa? Dalil dan hujjah. Begitu kira-kira ibu-ibu ya. Bapak-bapak, jelas? Wallahu a'lam bishawab. Kita belajar, mantapkan dulu ya. Jangan sampai kita tersebut merasa kita sudah bisa ini, kita ingin apa? Ingin maju ya, seperti itu. Ada teman Masya Allah udah ngaji. Ada ustadz di situ. Ya. Mungkin ada yang terpelajar juga, ya. Tahu-tahu karena imamnya nggak ada, dia main maju. Disuruh di kain masjid juga enggak. Akhirnya apa? Bacaan dia apa? Amburadul, kesian. Akhirnya malu sendiri. Nah, kenapa? Ketidaksiapan. Dia harus belajar dulu sebelum tampil. Seperti itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup Bapak-bapak? Barakallahu fikum Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, terhindar dari malapetaka dan musibah, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Semoga yang ikut kajian di hari Ahad pekan ketiga ini bisa haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.